video ini saya akan tunjukkan bagaimana bekerja dengan teks dan gambar. Saya buat slide baru, kemudian layoutnya saya ubah ke title slide. Nah, di sini saya klik dan saya masukkan teksnya bekerja dengan, di bawahnya tulisannya teks dan gambar. Saya ubah hurufnya dengan buffalo. Nah, ini buffalo. Kemudian ini teks dan gambar saya ubah fontnya ke Poppins extra bold. Saya perbesar. Saya optimasi lagi. Nah, jika sudah oke, ini saya geser di sini. Ini juga saya geser ke sini. Lalu saya masukkan gambar yang sudah di-download tadi. Ini ya. Nah, ini gambar yang sudah di-download tadi yang dari fictesi.com. Ini saya copy aja. Nanti teman-teman bisa download di lampiran ya filenya. Nah, untuk file SVG ini kita bisa pilih-pilih. Caranya kita klik kanan, pilih group dan ungroup. Nah, ini tekan yes saja. Nah, ini gambarnya belum terpisah ya. Kita lakukan lagi, klik kanan, group dan ungroup. Kita cek. Apabila belum, kita ulangi lagi. Nah, kalau tampilan seperti ini, file gambarnya sudah terpecah. Enaknya kalau file SVG itu seperti ini. Kita bisa pecah-pecah gambarnya dan kita ambil objeknya yang kita inginkan. Di sini saya tidak mau pakai paperclipnya ya. Nah, ini bisa. Nah, ini paperclipnya ini saya mau hapus. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Jadi saya hanya mempergunakan gambar monitor, keyboard, mouse, lalu kertas dan buku catatan kecil nih. Nah, lalu objek background ya, ini kita bisa maksimalkan sebagai warna latar ya, warna belakang atau warna background. Caranya kita tarik atau posisikan di pojok kiri atas, kemudian kita tarik sudutnya, kita sesuaikan selebar slide. Nah, ini kenapa tulisannya hilang? Karena posisi warna kuning ini seolah-olah berada di atas tulisan. Caranya bagaimana? Caranya kita klik kanan, kemudian kita kirim ke belakang, yaitu dengan send to back. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita atur posisi keyboardnya di mana. Sesuai selera kita ya, gambarnya, posisinya. Nah, ini saya berubah warnanya untuk teksnya menjadi warna putih ya. Nah, seperti itu bagaimana kita bekerja dengan teks dan gambar. Selanjutnya kita akan animasikan. Caranya, nah, klik teksnya,
kemudian pilih animasi. Nah, di sini banyak nih. Saya mau pakai yang fly in aja. Nah, secara default fly in ini efeknya bekerja dari bawah ke atas. Saya mau pilih yang dari kanan ke kiri. Seperti ini. Nah, tulisan teks dan gambar ini juga saya pengen gunakan animasi yang sama dengan teks bekerja dengan ini. Ada cara singkat. Cara singkatnya adalah kita klik, ya, kita klik teks bekerja dengan ini, kemudian masih di bagian animasi, kita klik animation painter, lalu kita arahkan ke teks yang kita ingin animasikan. Di sini adalah teks gambar. Klik di sini. Nah, dia akan memiliki animasi yang sama dengan teks bekerja dengan ini. Jadi itulah cara cepat dibanding kita harus memilih teksnya atau mengulangi langkah seperti tadi memberikan animasi di teks bekerja dengan ini. Kita bisa duplikat animasinya dengan menggunakan animation painter. Nah, lakukan juga cara yang sama dengan file objek gambar ini. Yang pertama saya pilih monitornya, kemudian saya ingin berikan fly in juga, tetapi dia dari atas ke bawah. Saya pilih di bagian ini ya, efek optionnya, saya pilih from top. Nah, kemudian saya juga mau memberikan ini. Nah, saya copy saja, saya klik monitornya, kemudian masih di bagian animation, pilih animation painter, arahkan ke keyboardnya. Nah, jadi keyboardnya juga datang dari atas ke bawah, tapi saya ingin rubah keyboardnya datang dari bawah ke atas, itu dengan di bagian animation, kemudian masuk efek option. Di sini saya pilih from button. Nah, seperti itu. Nah, mouse-nya juga saya mau berikan efek yang sama dengan keyboard. Caranya pastikan dulu file objek keyboardnya kita pilih dulu, masih di bagian animation, kemudian pilih animation painter, kita arahkan ke mouse. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama dengan objek kertas dan catatan kecil ini. Nah, kita sudah selesai memberikan efek animasi pada teks dan gambar. Hasilnya seperti apa? Kita show. Nah, ini adalah, maaf. Nah, itu adalah animasi sederhana yang bisa teman-teman gunakan dalam slide presentasi. Animasi ini bisa kita optimasi lagi dengan menambahkan efek bouncing. Seperti apa? Kita mau menambahkan animasi bouncing pada teks bekerja ini. Klik teksnya. Kemudian di bagian animasi atau animation, pilih animation pane. Nah, ini adalah timeline atau efek-efek yang sudah kita berikan di masing-masing teks dan objek gambar. Kalau kita pilih klik ini tadi, teks bekerja, ini akan di highlight. Kemudian kita klik. Lalu di sini ada efek option. Nah, di sini pilih bounce end-nya. Lalu kita naikkan. Kita oke, coba kita lihat. Bouncingnya sepertinya terlalu cepat. Timingnya kita ubah.
ini durasinya kita perlambat. Coba kita pilih 2 detik ya. Nah, ini terlalu lambat ya. Apabila terlalu lambat, bisa kita tambahkan lagi di timingnya. Coba. Nah, seperti itu ya. Bisa teman-teman padukan sendiri ya, sesuai selera. Nah, ini kemudian yang teks gambar juga saya mau berikan efek bouncing. Di sini saya copy saja lagi, masuk ke animation, kemudian di sini ada animation painter. Saya samakan. Ya. Untuk monitornya kita lihat dulu ya. Tadi efeknya, coba kita lihat. Nah, di sini bounce R-nya 0,3 detik, timingnya adalah 1 detik. Nah, kita samakan saja untuk di gambar monitor. Efek option di sini ada 0,3 ya. Kemudian timingnya adalah 1 detik. Kita lihat. Kita bisa perlambat lagi, misalnya kalau terlalu lambat, kita bisa percepat lagi kalau terlalu lambat. Kalau kita preview, nah urutannya masih ngacak ya. Nah, apabila urutan masih ngacak, kita cek ini di atas, kemudian teks gambarnya masih di bawah. Ini kita pindahkan saja agar animasi ini berjalan setelah atau berbarengan dengan teks bekerja dengan ini. Nah, selanjutnya ini kita samakan saja. Timingnya 1, efeknya 0,3. Ini kita copy saja karena sama posisinya atau bentuk animasinya. Kemudian yang ini juga ya, kertasnya kita samakan saja. Nah, kalau kita preview seperti ini jadinya. Jadi ada bouncingnya. Nah, di sini ada gambar icon mouse ya. Artinya animasi ini kalau ketika kita set, so dia akan bekerja setelah kita klik tombol mouse, atau teman-teman pakai pointer, itu kita klik dulu pointernya, nanti animasinya akan berjalan. Nah, ini bisa kita rubah nih. Di sini with previous berarti dia akan ikut dengan sebelumnya yang di atas ini. Jadi ketika kita klik ini, otomatis yang ini juga akan ikut animasinya. Nah, ketika ini selesai, nah ini akan muncul setelah diklik. Jadi teman-teman bisa sesuaikan apakah animasinya ini dengan kita klik baru muncul, atau with previous itu berbarengan dengan animasi di atasnya, atau after previews. Nah, after previews ini akan bekerja setelah. Nah, di sini setelah animasi ini selesai, dia akan berjalan animasinya. Nah, ini kita buat saja juga sama with previews. Nanti kita lihat hasilnya.
Coba kita preview. Nah, ya seperti itu. Dia akan berbarengan. Baik, demikian bagaimana caranya kita bekerja dengan teks dan gambar serta memberikan animasi di bagian teks dan gambar.